sesuatu yang baik. Jangankan hanya di sekolah, ketika kalian mau belajar di rumah, mau mengaji di masjid, biasakan membaca doa. Ya. Kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak sekalian, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Untuk kelas 5 ini emang rajin-rajin ya. Dilihat dari absen, tidak ada yang alpa, tidak ada yang kabur. Alhamdulillah hadir semua. Sehingga kalian tingkatkan ya, pertahankan supaya lebih baik lagi. Baik, anak-anak sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita minggu kemarin membahas pembelajaran apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Ya. Minggu kemarin kita belajar tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Setelah beres pembahasan Nabi Ayub, sekarang kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya nama yang sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian ya, mendengar kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di syahadat, di sholat ya, terus terulang nama Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan pelajari seperti apa sih kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ya, kita akan menggunakan metode cooperative learning. Ya. Kita akan menggunakan model cooperative learning, di mana kita nanti akan dibagi kelompok. Nah, kembali ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengimani kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari aspek spiritual, dari aspek keimanan kita, keimanan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini, keimanan kita bisa bertambah. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur dan peduli sebagai implementasi pemahaman kita terhadap kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari aspek sikapnya, kita menerapkan sikap jujur dan peduli. Bagaimana sih kejujuran Nabi Muhammad? Bagaimana sih kepedulian Nabi Muhammad? Nah, penasaran kan? Makanya perhatikan pembelajaran kali ini, kita pahami, kita dalami, kita cermati materi kali ini. Yang ketiga, dari aspek pengetahuan, tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tidak kalah pentingnya pada aspek keterampilan, tujuan pembelajaran kali ini kalian bisa menceritakan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kasih gambaran untuk proses pembelajaran kali ini. Kita akan menggunakan model cooperative learning, di mana nanti kalian akan dibagi kelompok, kemudian mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Nanti membuat mind map, peta konsep. Seperti apa sih Pak? Ya nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian jangan lupa di akhir pembelajaran kita akan ada penilaian. Makanya dari sekarang pasang telinga, pasang mata, pasang hati, ya, supaya tidak melamun. Apa yang kita pelajari bisa terserap dan bisa nanti mengerjakan latihannya.
ulangan hariannya. PG 5, kemudian ada esai 2. Ya, siap-siap ya nanti di akhir pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, nah setelah pembelajaran tujuan pembelajaran ini, nah, kemudian Bapak jelaskan juga gambaran secara umum proses pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita akan dibagi kelompok. Bapak akan membagi kelompok. Di sini Bapak sudah siapkan bentuk-bentuk, ada lingkaran, ada persegi panjang, yang nanti masing-masing siswa mendapatkan satu bentuk, ya. Biar nanti kelompoknya sama dengan teman yang memperoleh bentuk yang sama. Silakan diambil, disembunyikan dulu ya, jangan langsung diperlihatkan ke teman. Sembunyikan dulu biar teman-teman pada penasaran. Sembunyikan. Nah, sudah ya. Nah, sekarang perlihatkan hasil bentuk yang kalian peroleh. 1, 2, 3. Nah, silakan sekarang berkumpul dengan teman yang memperoleh bentuk yang sama. Nah, yang lingkaran dengan yang lingkaran, yang persegi dengan yang persegi, kemudian yang persegi panjang dengan yang persegi panjang. Silakan duduknya dirapikan. Sudah ya, sudah semua kebagian kelompok. Nah, kemudian tugas pertama dari kelompok, kita akan menentukan ketua kelompok. Bagaimana caranya? Nah, caranya siapkan. Kalian lihat anggota kelompok masing-masing. Nah, masih dalam hati dulu, dalam hati kira-kira siapa yang pantas menjadi ketua kelompok di kelompok kalian. Siap ya? Sudah ada ya? Nah, caranya sekarang kita melakukan voting. Kita angkat tangan kita. Ya, angkat tangan kita, kemudian kita putar-putar. Angkat, diputar. Siap, kita tentukan ketua kelompoknya. 3, 2, tunjuk. Ya, seperti itu ya. Kelompok 1, siapa yang jadi ketua kelompok? Ya, karena yang menunjuknya yang ini 3 orang, yang ini 1 orang, berarti yang jadi ketua kelompok adalah Intan. Ya, tidak apa-apa ya, perempuan juga jadi ketua kelompok, bagus. Kelompok 2, ya kelompok 2, ini 3, ini 1, ya berarti yang jadi ketua kelompok yang ini. Nah, siapa namanya? Sri. Oh ya, perempuan juga, nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir, kelompok terakhir di belakang. Siapa ketua kelompoknya? Wow, itu mah semuanya tertuju kepada yang laki-laki ya. Ketua kelompoknya adalah Ahmad ya. Ya. Itu ya. Kita sudah memiliki ketua kelompok. Nah, sekarang ketua kelompok mengajak diskusi kepada teman-temannya untuk menentukan nama kelompoknya. Untuk nama kelompok bisa diambil dari sifat-sifat Nabi Muhammad atau apa saja ya yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Silakan, Bapak kasih waktu 1 menit untuk menentukan nama kelompok. Sudah ya. Kelompok 1, apa nama kelompoknya? Sidik. Wah, bagus ya. Kelompok 2, amanah. Oh ya. Kelompok 3, taklim. Ya, bagus ya. Nah, sekarang untuk menambah semangat kita, kalau Bapak panggil kelompok 1, nah, maka jawabannya siap. Siap ya, seperti itu ya. Ya, kelompok 1. Ya, bagus. Kelompok 2. Bagus. Kelompok 3. Ya, bagus ya. Sudah pada kompak masing-masing kelompok. Kemudian silakan duduknya dirapihkan lagi. Nah,
perhatikan ke layar. Yang akan kita lakukan kali ini adalah memperhatikan video tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Volume 2. Masa kecil. Perhatikan ya. Jadi bisa nanti kalian membuat catatan inti dari kisah yang akan dijelaskan oleh video ini. Jangan lupa nanti di akhir akan ada penilaian. Nabi Muhammad. Rasulul Awal kamu gajah ibunya bernama Aminah binti Hindar. Kuburkan tidak ketika usia tenguruk lainnya di tengah punya aku adalah untuk akan datang sesudah. Sudah ya. Itu tampilan dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di video tadi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah putra dari siapa? Ya, putra dari Abdullah. Abdullah itu putra dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib putra dari Hashim. Kemudian dijelaskan juga bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada tanggal, ya betul, 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah, betul sekali. Kenapa dikatakan tahun gajah? Ada yang masih ingat? Yang bisa menjawab? Ya betul, karena pada tahun tersebut Ka'bah diserang oleh bala tentara gajah, oleh seorang raja yang membawa pasukan dengan pasukan gajah. Berhasil tidak? Tidak ya. Tidak berhasil. Kenapa? Karena oleh Allah menurunkan bala tentara dari burung ababil dengan membawa batu ya, dari sijil ya, dari neraka sijil, bara api ya. Kemudian pasukan gajah itu kalah oleh bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa rajanya yang memimpin penyerangan Ka'bah? Bukan Raja Fir'aun. Kalau Fir'aun mah itu berhubungan dengan atau kisahnya itu dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kalau yang menyerang Ka'bah itu rajanya itu Raja Abraha, ya betul ya. Nah seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun. Tadi dijelaskan di sini ada video bahwa ketika usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW sering berujlah menyendiri, menjadi ke Gua Hiro. Beliau ke Gua Hiro kemudian mendapatkan wahyu. Yang pertama di Gua Hiro yaitu Quran surat Al-A'la ya, 1 sampai 5. Jadi Al-Quran yang pertama kali turun yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah Quran surat Al-A'la 1 sampai 5. Sekarang kita akan coba membacakan Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Tetap terlihat jelas ya. Bacaan Quran surat Al-A'la 1 sampai 5. Nah, kita akan membacakannya masing-masing kelompok. Kelompok sidik, kelompok tabligh, kelompok amanah. Nanti ketika satu kelompoknya sedang membaca, kelompok yang lain memperhatikan apakah ada kekurangan, apakah ada kesalahan. Nanti di akhir kita koreksi. Begitupun nanti ketika kelompok 2 membacakan, kelompok 1, kelompok 3 memperhatikan. Siap ya? Silakan kelompok 1.
hubungannya tadi di ayat yang ketiga. Nah, nanti tadi di ayat yang ketiga kelompok 1 memanjangkan bacaan wa-nya, Iqra wa rabbuka. Nah, itu tidak ada mad ya, tidak ada panjang karena tapi langsung dibaca Iqra wa rabbukal akram. Kemudian yang kapnya ini tidak ada pola, tidak ada pola, yang ada pola yang kop Iqra. Nah, kalau yang kapnya ini tidak dipantulkan. Kelompok 2 bagus ya. Kelompok 3 bagus ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, nah, sekarang tugas kelompok. Sini Bapak sudah menyiapkan lembar kerja. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 lembar kerja. Nah, silakan diisi dengan berdiskusi ya. Kemudian nanti akan di perwakilannya ke depan untuk menjelaskan. Ada yang sudah paham cara pengerjaannya? Dia menjelaskan ya. Yang pertama, buatlah peta konsep dengan menghubungkan 2 lingkaran. Jadi di sana terdapat lingkaran-lingkaran kecil. Nah, tugasnya adalah kita menghubungkan 2 lingkaran ya, yang saling berkaitan. Jadi kalau yang lingkaran satu dengan lingkaran yang lain ada hubungannya, disambungkan, buat garis ya, seperti itu. Tapi kalau tidak, jangan dihubungkan ya. Kemudian yang kedua, dalam menghubungkan bisa menggunakan kata hubung ya, seperti bagaimana, adalah dan sebagainya. Bisa menggunakan kata hubung dan jadi supaya merangkai sebuah kalimat. Kan tujuannya kita bercerita. Nah, kalau bercerita itu kan bercerita dengan menggunakan kata-kata, terdiri dari kata, kalimat. Nah, jadi tugasnya adalah menceritakan. Kalau sekarang untuk di kata konsepnya dulu, membuatnya dulu. Nanti kalau sudah dibuat baru diceritakan. Yang ketiga, nanti masing-masing anggota menjelaskan kepada anggotanya masing-masing. Jadi kalau sudah beres, dijelaskan dulu ke anggota kelompoknya. Baru nanti kalau sudah beres dari menceritakan di anggota kelompoknya, baru nanti ke depan. Seperti itu ya, jelas ya. Bapak kasih waktu 20 menit. Silakan 20 menit untuk mengerjakan peta konsep ini. Coba di sini kita contohkan satu saja dulu ya. Misalkan yang ini, Nabi Muhammad SAW. Kita menghubungkan antara satu bentuk ini ke yang ini. Jadi kita hubungkan, kata penghubungan apa? Nabi Muhammad SAW adalah anak dari Sayyid Abdullah. Dari sini dihubungkan lagi ke sini. Sayyid Abdullah adalah putra dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah putra dari Hashim. Nah, seperti itu. Dan yang lainnya silakan kerjakan secara kelompok. Bapak kasih waktu 20 menit, cukup ya. Waktu tinggal 1 menit lagi. Sudah beres ya? Nah, alhamdulillah semua kelompok sudah beres, sudah mempresentasikan di kelompoknya masing-masing. Sekarang tinggal penampilan masing-masing kelompok ke depan. Silakan kelompok 1 menjelaskan. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, aplausnya jangan yang biasa ya. Kita kasih tepuk jempol. Masih ingat tepuk jempol? Wah, sudah lupa lagi. Bapak kasih tahu lagi ya. Tepuk jempol. Pol, jempol, hebat. Nah, seperti itu ya. Siap ya.
Nanti kalau sudah tampil, nanti kita kasih tepuk jempol lagi. Itu kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, anak-anakku sekalian, itulah pemaparan dari masing-masing kelompok tentang peta konsep yang menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita berada di kegiatan penutup. Siapkan kertas buku untuk menuliskan jawaban. Silakan. Ini tidak usah kerja kelompok, ya, masing-masing aja. Jadi masing-masing mengerjakannya, tidak usah kerja kelompok. Siap ya? Tadi sudah Bapak katakan bahwa pilihan ganda 5, esai 2. Silakan kerjakan. Ini soal nomor 1. Ini soal nomor 2 dan 3. Sudah ya? Ini soal nomor 4 dan nomor 5. Dan yang ini esai. Yang sudah, silakan jangan lupa kasih nama kelas dan tanggal. Silakan dikumpulkan di meja Bapak di sini. Baik, alhamdulillah. Pada kali ini kita telah melaksanakan penilaian. Penilaian ini nanti akan Bapak periksa. Kemudian kalau yang nilainya masih di bawah KKM, siap-siap nanti di remedial. Tapi kalau yang sudah di atas KKM tidak akan di remedial. Seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah kita menyelesaikan pembelajaran, ya. Jangan lupa minggu depan, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang kisah Wali Songo. Siapkan yang di rumah, baca di rumah masing-masing tentang Wali Songo untuk pembelajaran minggu depan. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada